Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 2084-2085. Jasper tidak menyangka akan menerima panggilan video dari Paulsen tidak lama kemudian. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya pikir Anda akan menunggu 3 tahun sebelum menghubungi saya. Mengapa Anda datang kepada saya begitu cepat? Apa ada yang salah? Paulsen berkata tanpa daya, bukan saya yang mencari Anda, Nona Bella yang ingin berbicara dengan Anda. Jasper mengangkat alisnya saat itu. Bell, apa yang ingin dia katakan padaku? Paulsen menggelengkan kepalanya dengan perasaan campur aduk. Saya juga tidak tahu, pikiran Miss Bella sulit untuk dipahami. Jasper mengerutkan kening lagi. Kemudian, dia berpikir sejenak dan berkata, "Oke." Beberapa menit kemudian, seorang wanita mengenakan sepatu hak tinggi merah dan rok panjang berbelahan duduk di depan kamera. Dia masih Bella yang familiar, tapi kali ini, dia mengecat rambut pirangnya menjadi hitam. Jasper memiliki perasaan yang tak terlukiskan ketika dia melihat itu. Sejujurnya, warna rambut ini tidak cocok untuknya dan sepertinya memberikan efek visual yang sangat aneh. Namun, Bella sepertinya tidak mempedulikan hal ini sama sekali. Dia masih bangga, tegas, dan percaya diri seperti biasanya. Saat dia melihat Jasper di video, dia berkata perlahan, "Lain, lama tidak bertemu, aku sangat merindukanmu." Jasper melengkungkan bibirnya dan tersenyum. "Jika Miss Bella merindukanku, kamu selalu disambut untuk datang." Bella meringkuk bibirnya ketika dia mendengar itu. Setelah itu, dia berkata dengan santai, "Aku ingin, tapi aku khawatir kamu tidak akan menyambutku." "Tidak mungkin. Nona Bella, kamu lucu. Jika Anda datang ke Summerland, saya tidak akan tidak ramah, sebaliknya, saya akan menyambut Anda dengan hangat." Sudut mulut Jasper berkedut karena tertarik, dan pada saat yang sama dia bertanya-tanya dalam hatinya apa yang ingin dikatakan wanita itu. Namun, Bella tiba-tiba menunjukkan sedikit ketertarikan. "Lupakan saja, Paman Paulsen menyarankan saya untuk menunggu, jadi saya akan mendengarkannya." Berbicara tentang ini, nada Bella tiba-tiba berubah. Ada nada tajam dalam suaranya saat dia menatap Jasper di video. Dia berkata, "Kamu telah memainkan perang keuangan dengan indah kali ini, dan ini adalah pertama kalinya dalam sejarah bahwa keluarga Rothschild kalah di tangan seorang Summerlander. Lain, kamu benar-benar memaksaku untuk melihatmu. Hehe, Nona Bella, kamu terlalu baik. Merupakan kehormatan bagi saya untuk menjadi lawan Rothschild," kata Jasper dengan tenang. Namun, Bella dalam video tersebut telah kehilangan kesabarannya dan berkata dengan marah, "Tapi jangan terlalu berpuas diri. Kali ini, hanya kami dan keluarga Morgan yang memilih untuk berhenti, tetapi ada juga Freemason dan kelompok keuangan lainnya di Amerika Utara. Mereka mungkin tidak membiarkannya begitu saja. Lain, Anda akan segera menemukan bahwa Anda sendirian memicu kelompok keuangan Amerika Utara dan mengilhami mereka untuk menyingkirkan Anda. Saya harap saya masih bisa melihat Anda hidup dalam 3 tahun. Setelah mendengar kata-kata Bella, Jasper menggelengkan kepalanya dengan senyum tidak setuju. "Terima kasih atas berkahmu, aku akan hidup sampai 100 tahun tidak peduli apa." Huff. Bella mendengus dingin dan langsung mematikan video tersebut. Paulsen berdiri di belakangnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia melihat perilakunya yang tidak masuk akal. "Sebenarnya, Nona Bella, Anda tidak perlu melakukan ini sama sekali. Karena Jasper memilih untuk melakukannya, dia pasti sudah tahu bahwa dia harus menghadapi semua kelompok keuangan di seluruh Amerika Serikat dan Amerika Utara. Namun, begitu dia mengatakan itu, Bella membentak, "Paman Paulsen, mengapa kamu begitu gugup? Saya hanya ingin melihat betapa bangganya Jasper sekarang dan mengingatkannya saat saya melakukannya."
Bella tidak punya keinginan untuk berbicara. Dia kemudian berbalik dan berjalan ke taman. Oke, Paman Paulsen, kamu bisa kembali dulu. Aku akan melatih Ger Falcon terbaruku. Di sisi lain, Jasper duduk di sofa sambil berpikir setelah menyelesaikan panggilan telepon dengan Bella. Meskipun menurutnya, Bella tidak berbeda dengan orang gila, apa yang dia katakan barusan juga mengingatkannya. Hanya keluarga Rothschild dan Morgan yang berhenti kali ini. Ada orang lain yang mungkin tidak mau mematuhi perjanjian ini. Namun, setidaknya sudah pasti bahwa mereka tidak akan bertindak sekarang. Bagaimanapun, dia dan Summerland masih punya waktu. Dia harus mengatur semuanya sebelum itu. Pada malam hari, Jasper mendapat telepon dari Wendy. Sayang, apakah kamu punya pesanan? Ayahku akan tiba di Nauritus City pada pukul 8 malam. Saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan di sini, jadi tolong bantu saya menjemputnya di gerbang area perumahan, kata Wendy dengan nada lelah. Ayahmu akan datang menemui kita. Jasper sedikit terkejut. Di ujung telepon yang lain, Wendy ragu-ragu untuk mengatakan apapun. Dia ragu-ragu sebelum berkata, tidak, ayah saya bepergian ke luar negeri bulan lalu, dan kali ini dia kembali langsung dari luar negeri. Setelah mendengar ini, Jasper tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir, itu bagus, kan? Lagi pula dia tidak bisa tinggal di rumah sepanjang waktu. Adalah baik untuk membiarkannya berkeliling untuk membebaskan pikirannya. Namun, setelah dia selesai berbicara, Wendy terdiam di ujung telepon. Dia hanya berbicara lagi setelah beberapa saat. Ngomong-ngomong, aku sudah memberitahumu sebelumnya untuk mempersiapkanmu secara mental. Kali ini ayahku membawa satu orang lagi ke Summerland. Apa? Mungkinkah ayah kita mendapat kesempatan hidup baru? Tanya Jasper kaget. Ya, kalau tidak dia tidak akan membawanya kembali ke negara itu, kata Wendy dengan nada khawatir. Itu hal yang bagus, kan? Bukankah kamu selalu ingin mencari pasangan untuk ayahmu sebelum ini? Sekarang dia telah menemukannya sendiri, itu akan menyelamatkan kita berdua dari masalah, kata Jasper sambil menyeringai. Namun, Wendy tidak begitu optimis dengan hal ini. Dia menghela nafas pelan dan berkata, aku memang berpikir begitu sebelumnya, tapi aku juga berharap orang yang ayahku temukan adalah seseorang yang dia kenal terus-menerus dan juga seseorang yang tahu tugasnya. Anda tahu, sejak Anda memulai JW Group dan membuatnya populer di tingkat internasional, kami telah menjadi pusat perhatian. Tentu saja itu juga akan menarik beberapa orang dengan motif tersembunyi. Aku khawatir, Wendy tidak melanjutkan kalimatnya. Jasper tersenyum sedikit dan mulai meredakan kekhawatiran Wendy. Aku mengerti maksudmu, tapi jangan terlalu khawatir. Lagi pula, ayah kami tidak bekerja di JW Group. Bahkan jika seseorang ingin mendekatinya, itu tidak akan menimbulkan masalah. Baiklah, aku akan pergi ke bandara untuk menjemput ayah kita sekarang. Kita akan bicara saat kau sampai di rumah, oke? Baiklah, aku akan melanjutkan pekerjaanku sekarang. Wendy menutup telepon. Setengah jam kemudian, Jasper tiba di gerbang area perumahan. Dari kejauhan, dia melihat Dawson mendorong koper dan memegang tangan seorang wanita paruh baya. Keduanya berjalan ke arahnya sambil mengobrol dan tertawa. Wanita itu berusia awal 40-an. Dia memiliki rambut hitam tebal, penampilan yang relatif biasa, dan tubuh sedang. Dia tidak terlalu cantik, tapi dia terlihat murah hati dan sopan. Sepintas, dia hanya seorang ibu rumah tangga biasa dan tidak ada yang istimewa darinya. Ayah, kamu sudah melakukan perjalanan yang begitu panjang. Jasper melambai pada mereka berdua sambil berpikir. Dawson juga melihat Jasper dan memperkenalkannya kepada wanita di sampingnya. Ini menantu saya, Jasper. Dia dan putri saya terlibat dalam bisnis besar di Summerland. Pernahkah Anda mendengar tentang JW Group? Itu adalah bisnis yang dijalankan putri dan menantu saya. Wanita di sebelah Dawson mendengar apa yang dia katakan dan menunjukkan ekspresi kekaguman. Betulkah?
Putri dan menantumu sangat cakap. Betapa patut ditiru. Dawson sangat senang dengan ini dan ekspresi wajahnya menjadi semakin puas. Segera, mereka tiba di depan Jasper. Dawson memperkenalkan wanita itu kepada Jasper sambil tersenyum. Jasper, izinkan saya memperkenalkan Anda pada Bibi May. Jasper memberinya senyum khas dan mengangguk pada wanita itu. Halo, Bibi May. Wanita itu juga menjawab dengan senyum lebar. Jadi, kamu Jasper. Saat kita di luar negeri, ayah mertuamu terus memujimu di depanku. Saat dia mengatakan itu, dia melihat sekeliling lagi dan bertanya dengan curiga, mengapa Wendy tidak datang? Aku ingin bertemu dengannya. Dia masih memiliki sesuatu untuk diurus hari ini, jadi dia memintaku untuk menjemput kalian berdua. Aku sudah memesan hotel untuk menyambut kalian berdua. Ayo masuk ke mobil dulu. Wendy akan pergi nanti, jelas Jasper sambil tersenyum. Dawson mengangguk. Oke. Jasper membantu mereka membawa barang bawaan mereka ke mobil sebelum masuk. Kemudian, dia menginjak pedal gas dan langsung menuju pintu sebuah hotel di Norritus City. Ketiganya turun dari mobil di pintu masuk hotel. Ketika May melihat kemewahan yang menakjubkan di depannya, dia menarik lengan Dawson erat-erat dengan kedua tangan dan berkata setelah menelan air liur, Dawson, apakah ada hotel kelas atas di Norritus City? Ini jauh lebih mewah daripada apa yang difilmkan di TV. Pasti sangat mahal untuk menghabiskan uang di sini, kan? Mengapa kita tidak pindah ke tempat lain? Kita seharusnya tidak membuat lubang di saku Jasper dan Wendy. Jasper menyela mereka sambil tersenyum. Bibi May, jangan khawatir, aku biasanya datang ke sini bersama teman-temanku. Selain itu hanya beberapa anggur dan makanan, jadi aku masih bisa membelanjakannya untukmu dan ayahku. Setelah mendengarkan apa yang dia katakan, May masih bersikap agak terkendali. Kondisi keuangannya hanya rata-rata. Dia belum pernah ke tempat yang mewah, apalagi tempat kelas atas seperti ini. Pada saat ini, Jasper berkata, "Oke, ayah, Bibi May, ayo masuk. Wendy harus ada di sini nanti." Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.